Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Febrianti dengan NIM 860516141, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan peserta didik agar siap menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan pilar-pilar yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau penyangga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai landasan agar proses pendidikan berjalan secara terarah dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya pilar pendidikan, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama dalam pendidikan. Pertama, ingarsa sungtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Yang kedua, inmadyo mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Guru berperan mendampingi peserta didik serta memberikan motivasi agar mereka aktif dalam belajar. Ketiga, tutur handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sesuai potensi yang dimiliki. Selain prinsip Ki Hajar Dewantara, UNESCO juga mengemukakan 4 pilar pendidikan. Learning to know berarti belajar untuk memperoleh dan memahami pengetahuan. Learning to do berarti belajar untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Serta learning to live together berarti belajar hidup berdampingan, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Learning to be berarti belajar mengembangkan potensi diri sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keempat pilar tersebut menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter. Di era digital, prinsip-prinsip pendidikan tersebut masih sangat relevan. Guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, membimbing peserta didik dalam meningkatkan literasi digital, serta mendorong mereka untuk belajar secara mandiri. Namun, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti penyebaran hoax, ketergantungan terhadap gadget, menurunnya interaksi sosial, dan penyalahgunaan media sosial. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat membantu peserta didik dalam belajar. Akan tetapi, guru tetap perlu membimbing agar teknologi digunakan sebagai sarana memahami materi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya untuk menyalin jawaban saja. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan UNESCO masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan saat ini. Meskipun teknologi berkembang dengan sangat pesat, peran guru tetap tidak dapat digantikan karena guru berperan dalam membentuk karakter, memberikan motivasi, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan di era digital harus mampu menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pembentukan karakter agar peserta didik menjadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21 saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan karakter dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Relevansi pilar pendidikan di era saat ini semakin kuat karena menjadi landasan dalam mempersiapkan generasi yang mampu belajar sepanjang hayat, bekerja sama dengan orang lain, serta menghadapi berbagai tantangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Bapak serta Ibu tutor dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!